Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian baik-baik aja, kalian semua sehat-sehat aja. Seperti biasa, gue doain semua yang positif buat kalian. Thank you buat kalian semua yang dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue dari sebelum-sebelumnya. Thank you banget. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat Anchor, Spotify, Apple Podcast, dan YouTube. Dan thank you juga buat kalian semua yang udah nge-komen, yang udah ngirim email, udah nge-DM gue di Instagram dan lain-lain. Kalau misalkan lo mau donasi untuk nge-support podcast gue, lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah. Hari ini kita bakal masuk ke topik level up. Tapi sebelumnya gue minta maaf juga karena gue udah lama gak upload podcast gue gara-gara satu dan lain hal. Tapi lebih ke ini ya, gue lebih ke apa ya istilahnya, lebih ke agak jenuh sebenarnya, lagi jenuh bikin podcast karena sebenarnya gue juga lagi bingung gue mau bikin topik apa. Gue lagi nggak tahu mau apa yang pengen gue omongin karena kebanyakan dari topik yang gue omongin itu, yang mau gue omongin maksudnya itu tuh udah gue omongin dari jauh-jauh hari gitu. Dari kebanyakan podcast gue udah banyak banget yang udah gue omongin gitu kan. Jadi gue take a break dulu kemarin, gue libur dulu bentar lah, paling beberapa hari, hingga akhirnya sekarang gue masuk lagi buat bikin podcast karena gue juga udah kangen sih bikin podcast di sini gitu. Dan kebetulan ada lumayan banyak topik yang udah gue siapin untuk beberapa hari ke depan untuk di podcast ini gitu. Nah, yang pertama gue pengen sebenarnya di hari ini tuh gue pengen nyambung dari podcast gue yang sebelumnya, yang dimana gue pernah ngomongin ke kalian kalau dulu tuh gue pernah mendapatkan tindak kriminalitas di hidup gue gitu, dimana gue pernah dijamret gitu ya. Nah abis itu gue juga dari situ tuh gue mikir gitu, gue pernah merasakan yang namanya rasa dimana gue pengen balas dendam, dimana gue pengen marah banget, gue pengen membalaskan apa yang udah gue rasain ke orang tersebut gitu. Dan di situ gue mikir sebenarnya apakah gue perlu untuk melakukan hal tersebut. Itulah kenapa di podcast hari ini gue pengen ngomongin tentang balas dendam itu perlu apa enggak gitu. Apakah itu hal yang baik, apakah itu hal yang buruk atau tidak gitu. Nah sekarang gue pengen ngomongin hal itu khususnya di topik level up nih, karena kan pas kan si topiknya, temanya tentang level up gitu. Habis itu yang namanya balas dendam kan kita sering lihat ya di Indonesia ya, sering banget ngelihat di Indonesia tuh kalau misalkan ada pencuri atau ada jambret atau ada copet atau apapun itu yang ketangkap sama orang, pasti yang namanya orang Indo kebanyakan gitu ya, kan beda sama luar negeri. Kalau misalkan di luar negeri ada kriminal kan biasanya di telepon polisi gitu kan, dan polisi langsung datang. Dan kalau di Indonesia itu kebanyakan budaya kita tuh kalau misalkan ada ada orang yang melakukan hal kriminal itu pasti kita gebukin dulu gitu. Itu kan udah jadi budaya lah istilahnya. Memang gue nggak tahu sih itu budaya dari mana, cuman ya mungkin karena polisinya telat datang, terus orang-orangnya udah keburu kesel, udah keburu marah, jadi ya kita bakal main hakim, kita bakal kontak fisik sendiri sama si orangnya itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semua manusia sih, setiap orang termasuk lu pasti pernah merasakan gimana rasanya tuh pengen balas dendam ke orang lain gitu. Karena ya menurut gue itu sih manusiawi ya, bukan hal yang terlalu harus menjadi hal yang tidak normal gitu. Karena yang namanya balas dendam itu normal gitu. Semua orang pasti pernah merasakan ingin membalaskan dendam dia kepada orang lain. Dan habis itu kadang yang namanya balas dendam itu memuaskan gitu. Gue yakin kok pasti lo yang dengerin podcast gue hari ini pasti pernah berpikir untuk balas dendam, terus akhirnya lu mendapatkan kesempatan membalas dendam hal tersebut, tapi habis itu lu merasa puas gitu. Nah, tapi sebenarnya dengan rasa puas itu apakah ada dampak tersendiri di sebelahnya, di efek sampingnya lah istilahnya. Sebenarnya ada efek sampingnya atau enggak gitu. Nah, itu yang pengen gue bahas hari ini. Jadi gitu aja untuk apa yang pengen gue omongin di hari ini. Nah, kita sekarang ngomongin dulu kalau misalkan balas dendam itu adalah emosi manusia yang sangat normal. Itu emosi manusia yang menurut gue bukan hal yang spesial, bukan hal yang benar-benar hebat banget gitu. Karena ya semua orang pasti pernah emosi dan ingin membalaskan dendamnya. Nah tapi banyak banget juga
balas dendam yang sebenarnya itu berlebihan, yang sebenarnya itu bisa lu selesain baik-baik, nggak harus lu sampai membuat orang lain itu merasakan seperti apa yang lu rasakan juga gitu. Karena ya ada beberapa rasa emosi yang sebenarnya lu bisa ngomongin baik-baik aja sama si orangnya, dan habis itu lu omongin baik-baik, lu cari solusinya, dan akhirnya lu bisa apa ya istilahnya, lu bisa mendapatkan solusi yang lebih baik ketimbang lu harus balas dendam gitu. Nah contohnya apa, kayak misalkan lu sering nggak mendengar berita kayak ada pacar yang diselingkuhin, terus dia balas dendam dengan cara ngebunuh atau diapain lah si pacarnya, atau enggak ada juga kayak suami istri yang, atau kan jangan suami istri deh, misalkan anak gitu, anak yang dibikin kesel sama orang tuanya, terus habis itu si orang tuanya dilaporkan ke pengadilan atau mana lah gitu. Itu kan hal-hal yang lu sering denger di luar sana kan, dan itu adalah contoh dari sebuah hal yang dinamakan balas dendam. Tapi sebenarnya itu tuh nggak perlu lah, istilahnya kayak lu boleh marah, cuman sebenarnya nggak perlu untuk membalaskan dendam ke orang tersebut, karena sebenarnya permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu. Nah, abis itu balas dendam yang berlebihan itu sebenarnya mempunyai dampak atau efek samping yang sebenarnya sangat buruk di masa depan. Gini, gue pernah baca sebuah penelitian dari internet gitu ya, gue lupa si source-nya dari mana, sumbernya dari mana, cuman gini, intinya kalau misalkan lo melakukan sebuah balas dendam tapi dalam skala kecil gitu ya, itu katanya nggak apa-apa, itu katanya karena itu memang wajar untuk semua manusia. Tapi kalau misalkan lo membalaskan dendam yang sebenarnya sepele tapi lo balas dengan sangat besar, itu membuat lo menjadi orang yang sedikit-sedikit bakal kebiasa untuk membalas dendam. Contoh gini, misalkan lu itu misalkan lu dikeplak kepalanya, lu ditampol kepalanya sama teman lu, misalkan dipukul gitu ya. Dipukulnya sebenarnya main-main, dia bercanda, tapi lu balas dendam, lu pukul balik si teman lu gitu. Nah, abis itu tuh nanti tuh ketika lu memiliki masalah yang kecil juga, misalkan ada temen lu ngejepret lu pakai karet misalkan. Nah terus lu ngebalas dendamnya misalkan misalkan lu pelempar batu ke temen lu. Nah itu kan sesuatu balas dendam yang berlebihan kan, dan itu tuh bakal bisa berlanjut sampai nanti lu tua. Kalau misalkan lu memiliki masalah keluarga, misalkan lu punya masalah keluarga sama keluarga lu, dan akhirnya karena kebiasaan itu lu bakal balas dendam lebih keras lagi, yang sebenarnya itu tuh nggak perlu. Kayak misalkan cuman gara-gara masalah misalkan masalah misalkan lu punya pasangan gitu ya, terus tiba-tiba pasangan lu lupa nyuci piring misalkan, terus lu langsung menggugat cerai gitu misalkan. Dengan itu kan seperti kayak jatuhnya kayak, oh gue harus membalaskan dendam nih ke si orang ini, atau enggak lu apain kayak si pasangan lu sampai dia benar-benar harus merasakan hal yang lebih sakit ketimbang yang lu rasakan gitu. Nah, dan itu tuh menurut dari penelitian yang gue pernah baca. Cuman ini kita sekarang ngomongin yang namanya opini lah ya. Gue bakal ngomongin tentang opini gue mengenai balas dendam. Sebenarnya balas dendam itu sama seperti ketika lu itu melakukan sesuatu dengan istilah lu percaya mengenai hukum tabur tuai, dimana apa yang lu lakukan itu yang akan lu rasakan ketika nanti gitu. Dan maksud gue tuh apa? Maksud gue gini, misalkan lu itu jadi orang yang disakitin sama orang lain, misalkan lu itu dipukul lah kayak biasa gitu, lu pukul balik, itu tuh menurut gue ya lu nggak bakal mendapatkan sesuatu yang puas, tapi di sisi long term gitu. Memang lu bakal puas ketika lu pukul balik si orangnya, tapi itu cuma memiliki rasa kepuasan untuk jangka pendek gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang, itu lu harus membalas dendam dengan cara yang lain lagi gitu. Contoh gini deh, misalkan lu adalah orang yang sangat diremehkan oleh orang-orang sekitar lu. Lu adalah orang yang suka dibilang, ini mah orang nggak bakal bener nih ke masa depannya, nggak ada yang bener lah, nggak ada masa depan, nggak ada ilmu sama sekali nih orang. Terus kalau misalkan orang dengan emosi yang
masuk logika gitu, yang logis gitu ya. Ya orang itu bakal bentak lagi si orangnya, ya nggak sih? Lu bakal bentak lagi sampai dia diem, atau mungkin sampai kalian berdua beres ngomong gitu ya. Tapi gue pernah baca dari satu buku, balas dendam terbaik adalah dengan cara lo memberitahu bahwa orang itu salah gitu. Balas dendam terbaik adalah dengan cara lo memberikan all the best yang lo punya dan membuktikan kalau orang itu salah. Kayak misalkan ketika lu diledek sama orang, lu dibilang gak bakal ada masa depan, ya lu buktikan kalau misalkan lu punya masa depan yang lebih baik daripada dia gitu. Dan itu adalah salah satu hal yang menurut gua balas dendam yang paling elegan gitu, balas dendam yang paling bagus itu di dunia ini. Dan itu pun yang gue pernah baca dari penelitian pun mengatakan hal tersebut, mengatakan hal seperti itu, yang dimana si penelitian ini dia ngomong kalau misalkan lu membalaskan dendam dengan cara lu membuktikan kalau orang itu salah, ya lu bakal dapat lebih banyak hal ketimbang apa yang sebenarnya lu ekspektasikan. Contohnya, yang awalnya lu ekspektasikan si orang ini untuk diem doang, tapi lu bisa dapat sesuatu yang lebih. Misalkan ini, gue kasih contoh, mungkin lu bingung ya. Misalkan nih, dia ngeledek lu, terus lu ledek balik, ya orang itu bakal oke, ya udah, nih orang diledek malah balas daripada banyak masalah, mending gue diem. Nah tapi kalau misalkan dia ngeledek lu, terus lu kasih tahu kalau misalkan apa yang dia ledekin itu nggak bener dan lu bisa lebih maju ketimbang dia, orang itu bakal mikir kayak, oh iya ya, sebenarnya yang banyak omong kosong, yang banyak bullshit, yang banyak yang banyak omong itu gue itu adalah orang yang cuma ngomong doang, yang bisa cuma ngeledek doang. Tapi ternyata orang yang gue ledek itu lebih hebat daripada gue gitu. Dan itulah bedanya dari membalaskan dendam secara langsung dibanding dengan membalaskan dendam dalam jangka waktu panjang gitu, dengan memberitahukan bahwa apa yang mereka katakan itu salah gitu. Jadi itu adalah menurut gue cara membalas dendam dengan cara yang lebih baik ketimbang dengan ya kekerasan atau hal yang menyakiti hati dan segala macam gitu. Nah, jalan terbaik kasih lihat ke mereka adalah lu lebih baik. Jalan terbaik dengan cara untuk membuktikan kalau mereka itu salah adalah dengan cara lo memberitahu kalau nih lo, gue tuh lebih baik daripada lo. Dengan cara apa ya? Dengan cara membuktikan kalau oh iya, gue itu adalah orang yang gue terserah lo mau ngomong apa, tapi yang intinya gue bakal fokus sama apa yang gue kerjakan dan gue nggak peduli sama apa yang lo katakan gitu. Dan itu adalah balas dendam yang lebih baik menurut gue, ini menurut opini gue, dan ditambah dengan beberapa fakta dari penelitian juga, yang dimana membalaskan dendam dengan cara memperbesar action adalah sesuatu yang lebih baik daripada kekerasan gitu. Nah, ini kita masuk penutup aja. Menurut gue yang pertama, lu pikir dulu sebelum lu membalas dendam. Gak ada yang salah sebenarnya dengan membalas dendam tuh, gak ada yang salah. Cuman maksudnya kalau misalkan ada beberapa hal yang sebenarnya nggak terlalu harus lu pikirkan, nggak harus istilahnya emang nggak gede-gede banget lah masalahnya, tapi ya nggak usah balas dendam gitu kalau misalkan kayak gitu. Jadi lu pikirin aja dulu gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, semua manusia pasti pernah salah. Semua manusia itu pasti pernah melakukan hal yang salah kepada lu. Jadi lu jangan langsung balas dendam, tapi give them second chance. Lu kasih mereka itu kesempatan kedua untuk lebih baik lagi. Lu maafin mereka gitu. Jadi intinya memaafkan itu adalah salah satu cara juga untuk menghilangkan rasa banyak pikiran lu akibat hal-hal seperti itu gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gue ini salah satu quotes yang paling banyak orang yang tahu lah istilahnya. An eye for an eye will make the world blind. Yang artinya ketika lu membalaskan mata untuk mata, ya lu bakal membuat dunia ini tuh buta gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kayak kalau misalkan lu kerjaannya cuman membalaskan dendam, terus membalas dendam ini, membalas dendam itu, ya lu bakal membuat dunia ini tuh bener-bener gak bisa ngelihat. Maksudnya gak bisa ngelihat itu adalah maksudnya ya dunia ini cuman penuh dengan hatred, dengan kebencian doang, dan dengan balas dendam doang gitu. Sementara kan kalau misalkan yang namanya yang namanya dunia ini sebenarnya kalau misalkan lu pengen berjalan dengan baik itu adalah sifat memaafkannya gitu. Sifat memaafkan itu salah satu hal yang membuat balas dendam itu tidak bakal terjadi gitu. Jadi gitu aja.
untuk podcast gue hari ini. Sampai sini aja untuk mengenai balas dendam, karena gue juga udah lama nggak record lagi. Jadi abis ini gue pengen nge-record yang podcast selanjutnya, jadi gue nggak bisa lama-lama. Jadi thank you buat kalian semua yang dengerin podcast gue hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.